kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester untuk muatan PPKN kelas 4 semester 1. Untuk soal kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A pilihan ganda, bagian B isian, dan bagian C uraian. Oke, langsung saja kita untuk membahas soal bagian A terlebih dahulu ya. Soal bagian A nomor 1, soal pilihan ganda. Soal nomor 1, contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Piket kelas. B. Membantu ibu mencuci piring. C. Kerja bakti di lingkungan rumah. D. Bekerja sama mengerjakan soal ujian. Ya, kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu yang betul adalah A. Piket kelas. Soal nomor 2. Kewajiban anak setelah mencuci tangan dengan air keran adalah titik-titik. A. Menggunakan sabun. B. Membiarkan keran air terbuka. C. Menutup keran air. D. Meminta teman mencuci tangan. Ya, jawabannya adalah menutup keran air. C. Jawabannya C. Menutup keran air. Soal nomor 3. Kewajiban kita adalah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Contoh cara memanfaatkan tumbuhan dengan bijak adalah A. Menyiram tanaman dengan air sabun. B. Memetik buah yang masih muda untuk mainan. C. Memberi pupuk dan air kepada tumbuhan secara teratur. D. Menggoyang-goyangkan pohon agar daun berguguran. Ya, jawabannya adalah C. Memberi pupuk dan air kepada tumbuhan secara teratur. Soal nomor 4. Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan adalah titik-titik. A. Membawa ke kebun binatang. B. Memberi makan dan minum secara teratur. C. Memberi minuman secara berlebihan. Dan D. Mengajak hewan peliharaan tidur di kamar. Ya, jawabannya adalah B. Memberi makan dan minum secara teratur. Soal nomor 5. Manfaat lingkungan yang terjaga adalah titik-titik. A. Udara yang bersih. B. Banyak kecoa. C. Air berbau. D. Tanah longsor. Ya, jawabannya adalah udara yang bersih. Soal nomor 6, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar di bawah ini adalah simbol sila ke titik-titik Pancasila. Ya, ini adalah gambar bintang, yaitu simbol sila ke A1, B2, C3, D4. Ya, jawabannya adalah A. Sila ke-1. Nomor 7, mata rantai berbentuk lingkaran dan segi 4 pada simbol sila kedua Pancasila melambangkan A. Kebutuhan pokok, B. Hak dan kewajiban, C. Laki-laki dan perempuan, D. Presiden dan wakil presiden. Ya, jawabannya adalah C. Laki-laki dan perempuan. Soal nomor 8. Akar gantung pada simbol sila ketiga Pancasila menggambarkan A. Jumlah provinsi di Indonesia. B. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul. C. Keragaman suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia. D. Kepercayaan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jawabannya adalah C. Keragaman suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia. Soal nomor 9. Sila keempat Pancasila memiliki simbol kepala banteng. Karena banteng adalah hewan sosial yang titik-titik. A. Suka berkumpul. B. Suka bertengkar. C. Hanya ada di Indonesia. D. Dipimpin oleh banteng jantan. Ya, jawabannya adalah A. Suka berkumpul. Soal nomor 10. Pak Joni adalah seorang tukang sapu jalanan. Setiap hari, Pak Joni mulai bekerja pukul 3 pagi. Pak Joni membersihkan sampah yang ada di pinggir jalan dan trotoar. Pak Joni dapat disebut sebagai pahlawan titik-titik. A. Kemanusiaan. B. Kebersihan. C. Keamanan. D. Kesenian. Ya, jawabannya adalah B. Kebersihan. Soal nomor 11. Contoh sikap cinta tanah air seorang siswa dapat ditunjukkan dengan cara titik-titik. A. Memakai pakaian adat dengan bangga. B. Meminta jawaban kepada teman ketika ulangan. C. Mengumpulkan tugas walaupun tidak tepat waktu.
D. Mengajak bermain kelompok yang sedang mengerjakan tugas. Ya, jawabannya adalah A. Memakai pakaian adat dengan bangga. Itu adalah sikap cinta tanah air. Soal nomor 12. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Mengejek suku bangsa teman. B. Menertawakan bahasa daerah teman. C. Memuji teman yang menampilkan tarian daerah. D. Menjauhi teman yang berbeda suku bangsa. Ya, jawabannya adalah C. Memuji teman yang menampilkan tarian daerah. Soal nomor 13. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah A. Taat kepada ajaran agama. B. Bersikap adil kepada orang lain. C. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. D. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ya, jawabannya adalah A. Taat kepada ajaran agama. Soal nomor 14. Berikut ini contoh sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani adalah titik-titik. A. Mudah menyerah menghadapi Belanda. D. Tidak mau menolong pejuang yang terluka. C. Rela mengorbankan jiwa raga untuk bangsa. D. Takut melawan musuh. Ya, jawabannya adalah C. Rela mengorbankan jiwa raga untuk bangsa. Nomor 15. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi melambangkan titik-titik. A. Kebutuhan sandang. B. Kebutuhan pangan. C. Kebutuhan papan. D. Kebutuhan mewah. Ya, jawabannya adalah padi melambangkan kebutuhan pangan. Kalau kapas kebutuhan sandang, kalau padi di sini adalah kebutuhan pangan. Soal bagian A sudah selesai, kita akan masuk soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1. Lagu daerah Sajojo dan alat musik tradisional Tifa berasal dari daerah, ya jawabannya adalah daerah Papua. Soal isian nomor 2. Sesuatu yang harus kita lakukan disebut, ya jawabannya adalah kewajiban. Sesuatu yang harus kita lakukan adalah kewajiban. Soal nomor 3. Menikmati buah dan sayuran merupakan titik-titik kita terhadap tumbuhan buah dan sayuran yang sudah kita rawat. Ya, jawabannya adalah hak. Kita berhak untuk menikmati buah dan sayuran yang sudah kita rawat. Soal nomor 4. Isian. Sikap kepahlawanan yang bisa dilakukan oleh siswa adalah belajar dengan rajin, belajar dengan giat, boleh. Soal nomor 5. Salah satu contoh ciri orang yang cinta lingkungan adalah membuang sampah pada tempat sampah. Pada tempat sampah. Soal nomor 6. Berkata dan bertindak benar serta tidak berbohong disebut jujur. Jawabannya adalah jujur. Soal nomor 7. Setiap orang memiliki kedudukan yang titik-titik di hadapan hukum. Ya, jawabannya adalah kedudukan yang sama. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Soal nomor 8. Kita harus mendahulukan kepentingan titik-titik di atas kepentingan pribadi. Ya, kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Soal nomor 9. Cara pengambilan keputusan bersama sesuai sila keempat Pancasila adalah, namanya adalah musyawarah. Jawabannya adalah musyawarah. Soal nomor 10. Tugas setiap anggota kelompok harus dibagi secara adil. Jawabannya adalah secara adil. Oke, soal bagian B, bagian isian sudah selesai. Kita akan lanjut soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal uraian ada 5 soal. Soal nomor 1, soal uraian. Tuliskan
dua contoh kegiatan kerjasama di masyarakat. Ya, contohnya adalah kerja bakti. Kemudian bisa juga ronda malam. Ya, kerja bakti dan ronda malam ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Bisa juga senam bersama. Kemudian membantu tetangga yang sedang sakit. Itu juga contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat. Soal nomor 2, uraian. Tuliskan perbedaan hak dan kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Ya, ini adalah perbedaannya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Soal nomor 3, uraian. Tuliskan 2 cara memelihara hewan peliharaan di rumah. Ya, caranya memberi makan dan minum secara teratur, kemudian memberikan kandang dan membersihkannya. Ya, memberikan kandang dan membersihkannya. Ini adalah contoh cara memelihara hewan peliharaan. Bisa juga membawanya ke dokter jika sakit. Ya. Soal uraian nomor 4. Tuliskan 2 contoh perbuatan yang mencerminkan cinta tanah air. Ya. Perbuatan yang mencerminkan cinta tanah air contohnya adalah menggunakan produk dalam negeri, kemudian mengikuti upacara dengan tertib. Ini adalah contoh sikap cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri dan mengikuti upacara dengan tertib. Soal nomor 5, soal uraian terakhir nomor 5. Tuliskan 2 contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, sikap kepahlawanannya yaitu rela berkorban, pantang menyerah, ya, berani, tidak putus asa. Ini adalah contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk soal bagian A, B, bagian C, soal pilihan ganda, isian, dan uraian sudah kita bahas. Demikian pembahasan soal penilaian akhir semester untuk muatan PPKN kelas 4 semester 1. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!